Halo kaum intelektual sekalian, wow, gila, 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 gila. Sepertinya video ini tidak akan disukai oleh warga Konoha. Sepertinya video ini akan dibenci oleh warga Konoha. Jadi guys, baru-baru ini lagi viral di media sosial, di mana ada di Prancis masjid khusus kaum pelangi. Wow, gila, 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 gila. Ternyata di Prancis itu ada masjid khusus kaum gay. Wow, gila, 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 gila. Khusus bagi kaum LGBT. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Dan ternyata ini fakta yang belum kebongkar, guys. Ternyata masjid ini sudah berdiri tahun 2012. Dan anehnya lagi, masjid ini ditutup-tutupi oleh pemerintah Prancis. Tidak disebar alamatnya. Jadi nggak ada yang tahu di mana masjidnya gitu. Kenapa bisa seperti itu? Padahal kan Prancis itu kan negara yang sangat-sangat sekuler gitu ya. Negara-negara yang sangat-sangat libertarian gitu ya. Lalu kenapa gay atau LGBT ngumpet-ngumpet hanya sekedar ibadah? Wow, gila-gila. Ternyata ada masjid buat gay ya. Wow, gila-gila, gila. Disclaimer only, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Dalam agama Kristen juga di Eropa ada kok ya. Gay ya diduga ya menikah di gereja. Jadi saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Disclaimer on ya. Kemudian selain itu, apakah dalam agama mayoritas di Konoha itu gay itu dilarang? Apakah LGBT itu dilarang? Apakah ini ada hukumnya, ada ayatnya gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian kenapa orang Kristen itu lebih lembek gitu ya, lebih lunak terhadap gay, LGBT dan kaum pelangi? Apa alasannya? Apakah dipengaruhi oleh tradisi dalam beragama? Jadi saya akan bahas masalah ini dari berbagai sudut pandang ya. Harus dari berbagai sudut pandang. Kalau hanya dari satu sudut pandang, kita akan buta. Harus dari berbagai sudut pandang dong. Saya akan ngambil dari sudut pandang psikologi, ya, kemudian sosiologi, antropologi, ya, kemudian dari sudut pandang pola pikir orang-orang Prancis atau orang-orang Eropa. Tidak hanya dari sudut pandang warga Konoha ya. Saya juga nanti akan bahas dari sudut pandang warga Konoha. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau kita gay, apakah itu sebuah dosa? Kalau semua manusia ini ciptaan Tuhan, kenapa Tuhan menciptakan gay dan gay ini dibenci oleh umat beragama? Itu yang jadi pertanyaan. Bagaimana jawaban dari pertanyaan ini? Saya akan bongkar di video ini. Ya, mungkin video ini bikin warga Konoha kejang-kejang keloncotan berjamaah. Tapi walaupun banyak warga Konoha kejang-kejang keloncotan berjamaah, tetap akan saya bongkar. Apa itu faktanya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita kenyot. Jadi guys, dari sudut pandang orang Prancis itu kan menganut yang namanya libertarian gitu ya, setara ya. Kemudian mereka juga menganut yang namanya sekularisme gitu ya. Kesetaraan, sekularisme, memisahkan agama dengan negara dan lain sebagainya. Sehingga pola pikir orang-orang Prancis itu, mereka berpikir, ya ini dari sudut pandang orang Prancis ya, gay, LGBT atau kaum pelangi itu sebenarnya ciptaan Tuhan. Mereka juga nggak pengen mereka jadi gay atau LGBT. Mereka nggak pengen ya. Tapi dari sudut pandang sains ya, orang-orang Eropa itu kan cenderung berpikirnya itu rasional ya, logis ya. Mereka sangat-sangat dekat dengan sains gitu ya. Mereka berpikir orang-orang seperti ini kan kelainan ya, ada semacam kelainan gitu ya, ada semacam penyakit gitu ya. Sama seperti orang autis misalnya, atau orang bisu misalnya, mohon maaf ya, tuna wisma atau tuna rungu dan sebagainya. Kenapa ada orang yang bisu gitu? Apa alasannya? Apakah ini ada penyakit bawaan? Yes, ya.
mungkin lidahnya terlalu pendek dan sebagainya gitu, harus dioperasi dan sebagainya. Tapi gini guys, ya, kalau manusia ini ciptaan Tuhan, lalu kenapa kita membenci ciptaan Tuhan yang kelainan? Jadi kalau kita membenci kaum pelangi itu kan sama seperti membenci orang yang autis kan, iya kan? Atau orang yang idiot gitu ya. Idiot itu kan ya, kelainan gitu ya. Atau mungkin lahirnya terlalu cepat gitu ya, sehingga otaknya belum mateng dan lain sebagainya, sehingga dia bisa idiot gitu. Sama seperti itu ya. Apakah kita akan menghina orang yang idiot? Enggak juga gitu. Enggak boleh gitu. Kan itu kan ciptaan Tuhan. Ya, harusnya orang yang beragama lah sebenarnya yang paling toleransi terhadap orang-orang seperti ini. Karena apa? Karena mereka dianggap ciptaan Tuhan. Kecuali mereka memaksa orang lain. Kalau sama-sama suka, itu dari sudut pandang orang-orang Eropa ya, orang-orang Perancis ya. Karena mereka menganggap, mereka kan nggak ganggu, nggak maksa juga gitu. Mereka juga bayar pajak gitu. Mereka juga punya hak untuk hidup kok. Ngapain digebukin gitu, ngapain dipukulin gitu. Itu dari sudut pandang orang-orang Eropa ya. Karena pemikiran orang-orang Eropa itu kan lebih maju daripada Konoha. Ya, itu fakta guys ya. Kalau uh, kita maju setara dengan Eropa ya kita sudah jadi negara maju gitu ya. Kalau pemikirannya maju gitu ya. Nah, lalu yang jadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana dari sudut pandang warga Konoha? Rata-rata kalau saya perhatikan warga Konoha itu sangat membenci yang namanya kaum pelangi. Saya nggak tahu apa alasannya. Ya, menurut keyakinan saya ini ada hubungan dengan agama. Jadi dalam kepercayaan tertentu di agama di Konoha itu ada seorang nabi bernama Nabi Lut ya. Diduga Nabi Lut ini ya seperti itulah gitu ya. Nah, ini sebenarnya yang semacam rujukan gitu ya, rujukan dalam ayat-ayat tertentu di agama mayoritas di Konoha. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kaum pelangi ini mengganggu atau tidak? Itu yang jadi pertanyaan. Apakah mereka ini memaksakan kehendaknya di Konoha? Misalnya nih ya, dia memaksa orang lain pacaran gitu. Itu memang bertentangan gitu, nggak boleh gitu ya. Tapi kalau mereka biasa-biasa aja gitu ya, melakukan ritual ibadah gitu ya, atau pergi ke masjid, kenapa harus digebukin ya kan? Kan nggak punya salah kan? Itu yang jadi pertanyaan. Ya, saya tidak mengatakan bahwa orang-orang seperti ini harus dimuliakan, saya tidak mengatakan seperti itu ya. Tapi menurut saya pribadi biasa aja gitu ya. Saya tidak mengajak yang untuk video untuk berpikir seperti saya, enggak ya. Ada yang memutuskan, saya tidak akan memutuskan ya. Kemudian dari sudut pandang psikologi misalnya. Jadi orang-orang seperti ini sebenarnya tertekan guys. Saya dulu waktu SMP punya teman seperti ini. Dia bergabung itu sama cewek gitu, nggak sama cowok. Tahu apa yang terjadi? Ya dikata-katain gitu ya, di sekolah dikata-katain gitu. Ya, dan apakah saya kasihan? Ya saya kasihan. Bukan berarti saya suka gitu, bukan. Saya nggak ada urusan ya. Saya masih normal gitu. Tapi saya kasihan gitu. Ya, padahal kan ya dia juga nggak pengen gitu seperti itu gitu ya. Nggak pengen dia kaum pelangi gitu. Kenapa harus dikata-katain gitu? Ya, jadi saya ngambil dari sudut pandang humanisme atau kemanusiaan, rasa kemanusiaan gitu. Kecuali maksa gitu ya. Kecuali mengganggu gitu ya. Kecuali misalnya nih ya ngajak-ngajak orang gitu ya. Itu permasalahan gitu ya. Kemudian bagaimana dengan masjid yang ada di Perancis ini? Kenapa segitu takutnya gitu? Saya tuh heran gitu ya. Apakah karena umat muslim di sana itu kesel dengan orang-orang seperti ini? Padahal kan tujuannya kan baik kan. Ya untuk ibadah gitu ya, untuk memuliakan Tuhan gitu. Tapi harus ngumpet-ngumpet gitu. Lalu bagaimana dengan orang-orang Kristen gitu? Saya juga tidak berpihak di video ini ya. Ya nanti kan pasti ada yang ngomong nanti, oh tuh orang Kristen tuh ya ada yang nikahin gay juga gitu ya. Artinya gini, ya orang Kristen itu lebih lunak kalau saya perhatikan. Kenapa orang Kristen itu lebih lunak? Karena semakin dewasa gitu. Bukan berarti saya mengatakan orang Kristen itu terlalu liberal gitu ya. Bukan ya. Tapi gini ya, kan ada tuh ya pendeta di Konoha mengatakan, untung negara kita itu mayoritas muslim. Kalau enggak, ya akan banyak bertebaran kaum pelangi, kata pendeta. Ada tuh pendeta
Mel Atok kalau nggak salah namanya, Korea kalau nggak salah ya. Tapi menurut saya pribadi pernyataan daripada pendeta Mel Atok ini sangat keliru gitu ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Dia kan seorang pendeta gitu, nggak boleh mengatakan seperti itu ya. Karena apa? Karena orang Kristen itu kan saling mengasihi gitu. Kecuali pendeta Mel Atok ini dipaksa jadi kaum pelangi, ya boleh-boleh aja gitu. Tapi kalau misalnya ya ada yang mengatakan nggak boleh nikah di gereja dong, bla 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 sebagainya. Itu sebenarnya masih perdebatan ya, apakah boleh nikah di gereja atau tidak gitu, apakah bisa diberkati atau tidak gitu. Itu kan sebenarnya masih perdebatan. Kalau di Konoha kayaknya belum bisa deh ya. Karena ini aib gitu. Tapi kalau di luar negeri kan udah bisa. Ya, nah, orang-orang Kristen di luar negeri itu kan berpikirnya itu sangat-sangat dewasa gitu ya. Orang-orang pendeta di negara maju itu kan nggak sembarang pendeta, cuy. Yang nggak seperti di Konoha gitu ya. Saya tidak mengatakan pendeta di Konoha itu abal-abal. Saya tidak mengatakan seperti itu. Ada juga yang baik ya. Tapi kalau di luar negeri itu mereka itu belajar filsafat gitu. Ya di Konoha juga ada yang belajar filsafat gitu. Tapi kalau di luar negeri itu dia lebih rasional gitu ya, lebih logis pemikirannya. Nggak ada bias agama gitu ya. Nggak ada kebencian terhadap kaum tertentu gitu. Kenapa? Karena orang-orang Kristen zaman dulu itu sudah pernah mengalami seperti kadrun di Konoha. Jadi Konoha itu kan masih kadrun banget ya pemikirannya. Dan orang-orang Kristen juga zaman dulu sudah pernah mengalami seperti ini. Ya, orang Kristen sudah hatam gitu ya. Gimana gelapnya dunia kadrun. Jadi Konoha sekarang ini masuk dalam dunia kegelapan dalam beragama. Ya, itu tanpa kita sadari. Walaupun teknologi sekarang canggih, tapi kita masuk ke zaman kegelapan. Buktinya apa? Buktinya saya bahas ini pasti nanti banyak yang marah-marah gitu ya. Banyak nanti yang ngata-ngatain saya, sok tahu lu gitu ya. Padahal saya tuh bicara by data gitu. Ya, saya bicara dari sudut pandang orang-orang Eropa gitu. Ya, saya juga bukan kaum pelangi kok, tapi menurut saya ini perlu kita bahas. Ya, kecuali kaum pelangi itu memaksakan kehendaknya, itu baru salah. Tapi kalau saya perhatikan di Konoha itu sejauh ini enggak deh ya. Paling di luar negeri ya. Dulu ada di UK kalau nggak salah ya, di Inggris ya. Orang Indonesia bermarga Sinaga kalau nggak saya lupa namanya siapa. Dulu pernah sampai ngebius orang gitu ya. Dulu pernah kasus itu ya, viral di media sosial. Kasus ya seperti itu. Kalau itu memang salah gitu ya. Itu namanya maksa orang. Harusnya apa? Harusnya ya kita itu saling menghargai gitu ya. Kemudian di Konoha juga ada seseorang bernama Ragil ya. Bahkan Mister Ragil ini juga dikecam di Konoha. Gini guys, kenapa orang-orang seperti ini cepat viral gitu? Karena beda gitu ya. Ada semacam kelainan, beda ya. Pembawaannya beda gitu ya. Kemudian cara bicaranya beda gitu ya. Bencong. Itu kan beda kan pembawaannya. Tapi ini guys, saya tidak ini ya berpihak pada siapapun ya. Apapun itu kita harus tetap menghargai ya. Mau bencong kayak mau apa kayak ya selagi dia tidak merugikan. Wong dia bayar pajak kok. Ya dia taat peraturan kok. Ya dia nggak bunuh-bunuh orang kok gitu. Dia ciptaan Tuhan kok. Itu kan dari sudut pandang humanisme atau kemanusiaan. Kecuali dia melakukan kejahatan, oke ya. Tapi kan kalau saya perhatikan di Konoha itu nggak ada tuh ya yang memaksakan gitu. Tapi gini guys, di Konoha juga banyak guys. Tidak hanya di Eropa. Cuman nggak disensus aja. Karena ini aib. Bahkan di Pompes tuh ada tuh. Ya guru ngaji gitu. Ya jadi jangan merasa paling suci lah gitu ya. Kalau misalnya nih kita ngata-ngatain, oh orang agama lain juga seperti itu, jangan merasa paling suci lah ya. Nggak boleh seperti itu ya. Jadi di Konoha itu, ya biasanya warga Konoha itu kalau misalnya seagama dengan kita, seiman dengan kita, maka biasanya kita akan bela mati-matian. Tapi kalau beda agama dengan kita, biasanya akan dijelek-jelekin. Oh begini ya, begitu ya, ya dilebih-lebihkan gitu ya. Padahal di Konoha juga banyak kok kaum pelangi. Cuman kaum pelangi yang ada di Konoha itu nggak terang-terangan gitu ya.
sembunyi-sembunyi. Ya lebih baik terang-terangan gitu ya, sehingga kita apa? Sehingga kita berdamai gitu ya. Ini kan namanya kelainan. Nah, kalau misalnya mengatakan, kok bisa kelainan? Ya saya nggak tahu ya, tanya sama Tuhan aja gitu. Kalau misalnya ada yang nanya, kok Tuhan bisa menciptakan manusia yang gagal gitu? Kok Tuhan itu bukan maha sempurna? Kalau Tuhan itu maha sempurna kan pasti manusia itu diciptakan dengan apa? Dengan ini dong, ya, dengan sempurna gitu. Jadi gini guys, ini masih perdebatan ya. Apakah Tuhan itu maha sempurna atau tidak? Kalau Tuhan itu maha sempurna, kenapa ada bayi yang menderita kanker? Baru masih bayi guys. Ya, kemudian ada bayi yang menderita penyakit bawaan gitu ya. Harusnya kan kalau Tuhan itu maha kuasa, ya maha segalanya, maha sempurna kan, kenapa membiarkan bayi seperti itu ya, punya penyakit kanker. Nah, yang jadi permasalahan, biasanya kan orang Konoha itu kan membalik-balikan ini ya, ya bahkan Habib Jafar juga memberikan perumpamaan-perumpamaan seputar ini. Artinya gini ya, Alma yang nonton videonya, gini guys, kadang kita memberikan perumpamaan itu enggak apple to apple gitu. Harusnya kan apple to apple ya. Cuman kita kan memberikan perumpamaan itu enggak apple to apple. Kita selalu membandingkan manusia dengan Tuhan gitu ya. Contohnya begini, contohnya begitu. Ya, jadi itu semacam oh membolak-balikkan fakta gitu ya. Cuman kan ya harus seperti itu. Kan pemuka agama kan harus membela agamanya kan. Enggak ada tuh pemuka agama yang mengatakan, "Iya, saya mengakui bahwa ya bisa aja Tuhan itu kata ganti daripada ketidaktahuan kita gitu." Nggak pernah tuh pemuka agama ngomong seperti itu. Jadi bisa aja Tuhan itu kan kata ganti ketidaktahuan kita gitu. Itu dari sudut pandang keyakinan guys ya. Ya, maksudnya gini, saya tuh masih meyakini bahwa Tuhan itu ada. Nah, dari sudut pandang ilmiah, bisa aja Tuhan itu kata ganti dari ketidaktahuan kita. Kalau nggak salah yang mempopulerkan ini Bertrand Russell kayaknya ya, yang mempopulerkan istilah ini. Artinya gini, kita nggak tahu siapa yang menciptakan manusia, yang menciptakan semuanya ini ya. Lalu daripada pusing sebut aja namanya Tuhan gitu. Itu dari sudut pandang ilmiah ya, dari sudut pandang keilmuan ya. Lalu bagaimana dari sudut pandang keyakinan? Ya dari sudut pandang keyakinan saya masih percaya Tuhan itu ada ya, saya masih percaya surga itu ada gitu. Ya namanya keyakinan kan, definisi keyakinan itu apa sih? Definisi keyakinan itu kita anggap suatu hal yang benar tapi belum terbukti secara langsung. Artinya gini ya, kita tidak boleh menganggap bahwa keyakinan kita yang paling benar, wong definisi keyakinan itu tidak terbukti secara langsung ya kan, tidak terbukti secara ilmiah, tidak terbukti secara logika. Keyakinan tetaplah keyakinan, walaupun banyak meyakini sesuatu hal, ya keyakinan itu tetaplah keyakinan gitu. Karena definisi daripada keyakinan itu adalah tidak terbukti secara langsung atau tidak terbukti secara ilmiah. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini, Anda yang memutuskan. Saya tidak mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Ini dari sudut pandang keyakinan ya. Lalu, kalau Tuhan itu ya, dari sudut pandang ilmiah disebut kata ganti ketidaktahuan manusia, apakah ini alasannya kenapa manusia itu lahir tidak sempurna termasuk LGBT? Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.